Pada akhirnya, kami bisa menepati janji. Setelah semuanya berlalu, kami dapat kembali bersama di sini. Di suatu tempat yang tak pernah kamu bayangkan sebelumnya. Yang pasti kami akan memulai semuanya kembali dari awal lagi. Namun, yang membedakan adalah bahwa kebersamaannya kami di sini sekarang tak seperti awal pertemuan kami. Di sini kami bersama setelah sempat terpisah cukup lama. Iya, tapi aku tahu bahwa itu adalah proses untuk menuju cinta kami yang abadi di keabadian. Rio telah bersamaku sekarang. Dia bisa kembali memegang tanganku dengan tangannya yang remuk dan penuh darah. Dengan wajah dan kepalanya yang pecah. Dengan badannya yang hampir remuk. Dengan cintanya yang masih sama. Aku bangunkan tubuh Rio yang sempat syok dan kejang setelah tertabrak itu. Namun, lambat laun dia mulai terbiasa dengan keadaannya. Dengan kenyataannya sekarang. Ku senyumi dia yang memandangku penuh rasa iba dengan matanya yang hampir pecah. Kata kita akan berlaku kembali di sini, di alam lain ini. Setelah beberapa saat, kami mulai berpelukan. Kemudian, kami menyusuri sepanjang jalan kereta sambil saling melepas rindu. Aku bisa menciumnya lagi sekarang, dan dia bisa memelukku dengan erat lagi. Aku bercerita bahwa di awal kematianku, di sini terasa sangat dingin. Aku tak mengerti harus berbuat apa. Seperti sekarang, aku mencoba menyusuri jalan kereta ini entah sampai mana. Itu kulakukan karena aku sudah merasa selesai. Tak ada lagi tujuanku. Namun, akhirnya aku bisa kembali ke sekolah. Meratapi seluruh bangunan itu sambil mengingat kembali kejadian-kejadian yang pernah kualami di sekolah. Kadang aku merasa kesal melihat teman-teman sekelasku itu. Di malam hari, aku merasa sangat kesepian. Kadang aku ingin sekali berbincang dengan penjaga sekolah yang di hampir jam yang sama pasti mengecek ke kelasku. Aku pernah mencoba menemaninya yang sedang menonton televisi atau memainkan HP di ruang guru. Dia sama sekali tidak terusik dengan kehadiranku. Dan jujur, dia orang yang sangat baik. Sekali waktu, hantu kecil yang sering berada di kamar mandi laki-laki menjahilinya dengan memainkan pintu kamar mandi, tutup keran, atau menciprakan air ke wajah si penjaga sekolah. Tapi dia sama sekali tidak ketakutan. Dia malah mengatakan bahwa makhluk-makhluk seperti kami silakan saja bermain sepuasnya di malam hari. Tidak akan ada yang melarang. Tapi dia selalu memohon, bersahabatlah dengan siswa-siswa di sini dengan cara tidak menjahilinya. Maka itulah, kadang aku menemaninya atau sekadar diam di bawah pohon kesukaanku jika sedang ingin berlama-lama membaca buku di sekolah. Kegiatan-kegiatan seperti itu hampir terjadi setiap saat hingga akhirnya Rio mulai sering ke kelasku. Memperlihatkan betapa dia merindukanku. Aku merasa bahwa satu-satunya cara adalah Rio harus berada di alam sini jika benar-benar ingin menepati janjinya untuk bersamaku selamanya. Aku tidak berniat menggodanya, menakut-nakutinya, atau bahkan menghasutnya. Setelah ujian nasional itu berakhir, aku hanya berusaha menepati janjiku bahwa aku akan kembali. Aku benar-benar kembali ke dalam kehidupan Rio. Aku selalu dekat dengannya, ikut kemanapun dia pergi. Mungkin dia merasa terganggu, tapi aku selalu ingat kata-kata Rio tempo hari, bahwa janji harus dibuktikan dan ditepati. Aku hanya berusaha untuk menyatakannya saja. Perihal dia merasa terganggu atau tidak, aku sama sekali tidak memperkirakannya. Satu hal yang perlu diketahui,
Di alam ini, perutku mulai membesar. Aku rasa anak dalam kandunganku benar-benar tumbuh dengan baik. Beberapa bulan lagi, mungkin aku akan melahirkan seorang bayi mungil yang menjadi buah cintaku dengan Rio. Aku sempat khawatir jika nanti dia lahir, dia harus menerima bahwa ayahnya sama sekali tidak mempedulikannya, bahkan tidak mengetahui dan mengenalnya. Siapapun bisa membayangkan betapa akan terasa sulitnya diriku merawat anakku seorang diri. Tapi aku sadar bahwa dia bukanlah manusia, pastinya. Dia hanya akan menjadi makhluk mungil yang menjadi korban dosa kedua orang tuanya. Dia akan dilahirkan sebagai makhluk halus tanpa tahu mengapa harus demikian. Dia mungkin tidak akan menanyakan mengapa aku dilahirkan ke dalam keadaan seperti ini. Tapi seharusnya dia pun punya hak untuk hidup di dunia seperti anak-anak lainnya, sebelum dia menjalani hidupnya di alam ini. Aku terkadang sedih dan menangis sendirian di bangku tempatku biasa duduk. Sekali waktu, ketika aku sedang menangis, mungkin suara lirihku terdengar oleh penjaga sekolah yang kebetulan sedang keliling. Wajahnya sedikit menunjukkan ketakutan. Namun setelah itu dia masuk ke kelasku dan mencari sumber suara yang didengarnya. Dia menghampiri bangku tempatku duduk yang mungkin di penglihatannya tidak ada apapun di situ. Dia menatap cukup dekat. Aku bisa melihat wajahnya yang tenang itu. Tidak lama, dia tersenyum dan mencoba seperti menenangkan. Dia mengatakan bahwa aku jangan sedih seperti ini. Suaraku itu sangat lirih dan terasa sangat pilu sekali. Aku tak tahu apakah dia bisa melihatku atau tidak. Tapi seakan-akan dia benar-benar bisa merasakan kehadiranku yang tepat disorot oleh lampu senter yang dibawanya. Sebelum dia pergi, dia mengatakan bahwa mungkin aku adalah sosok yang dulu memang pernah duduk di bangku ini. Katanya, aku silahkan saja duduk di sana sampai kapanpun. Tapi dia mengingatkan bahwa jangan mengganggu siswa-siswa di sini. Yang mengejutkanku, dia mengatakan bahwa aku boleh saja menceritakan kesedihanku. Dia menungguku di ruang guru, katanya. Aku terkejut, tapi semenjak ada Rio datang ke sekolahku, aku memilih terus bersama Rio. Di malam itu, aku berusaha menemani Rio di kamarnya. Dan tanpa sengaja Rio melihat sosokku tepat di hadapannya. Itu kejadian yang tanpa disengaja. Sungguh, kebetulan itu kecil kemungkinannya. Dari sanalah Rio mulai berkonsultasi dengan dukun-dukun dan pembuka agama. Aku sama sekali tidak bermaksud apa-apa, seperti yang kukatakan sebelumnya. Sampai akhirnya, mungkin peristiwa itu cukup memukul hati Rio. Belum lagi ketika aku berusaha menyapanya di kelas waktu itu. Mungkin hal itu membuat pikiran Rio semakin tak keruan. Dalam hal keputusan Rio untuk menemuiku di alam ini dengan cara mengakhiri hidupnya, aku sama sekali tidak membujuk dan menghasutnya. Sungguh, tapi aku yakin bahwa keputusannya itu berasal dari tanggung jawabnya dan rasa cinta dan rindunya padaku, pada anaknya juga. Kini bisa disimpulkan bahwa kami akan memulai hidup kami yang baru di alam lain. Kami akan bahagia di sini. Apalagi anak kami sebentar lagi akan melengkapi kehidupan kami yang baru ini. Tak ada satupun orang yang akan mengganggu kami di sini. Dan yang pasti, kini ada 2 bangku kosong di sekolah kami. Bangkuku dan bangku Rio. Mungkin kursi itu tidak akan benar-benar kosong. Dan ruangan itu sebentar lagi akan dipenuhi gelak tawa dan tangis makhluk mungil hasil dari cinta kami.